Peserta didik mampu menguasai konsep teorema Pythagoras dengan tepat. Nah, yang kedua, peserta didik mampu membuktikan teorema Pythagoras dengan baik serta mampu menerapkan teorema Pythagoras di kehidupan sehari-hari. Ini 3 cakupan yang akan kita pelajari. Nah, untuk teorema Pythagoras itu yang ada 4 poin. Yang pertama itu dalil dan definisi teorema Pythagoras. Kedua, konsep teorema Pythagoras. Ketiga, pembuktian dari teorema Pythagoras. Dan terakhir itu kita akan belajar contoh penerapannya. Nah, adik-adik di sini ada yang punya rumah seperti pada gambar? Ada. Nah, itu namanya rumah adat Bugis. Nah, ada yang tahu bangun apa saja yang ada di gambar? Ya, ada segi 4 dari jendelanya tuh. Ada segi apa lagi? Segitiga dari apanya? Ada segi panjang. Ya, atap. Nah, di sini kita akan belajar teorema Pythagoras menggunakan budaya yang ada budaya kita di Parepare, yaitu rumah adat Bugis. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran Pythagoras? Kaitannya itu rumah kayu adat Bugis khususnya di wilayah Parepare itu adalah bagian dari kekayaan budaya dan warisan arsitektur masyarakat Bugis. Nah, di sini itu rumah adat ini memiliki atap yang berbentuk segitiga yang dapat kita kaitkan dengan teorema Pythagoras. Nah, atapnya ini kan berbentuk segitiga. Nah, di mana nantinya ini tinggi atapnya atau yang bertegak lurus dari puncak atap ke dasar atap itu kita sebut ini tinggi. Ininya, ilustrasinya begini. Kemudian setelah setengah dari lebar rumah itu alasnya, setengahnya dari lebarnya ini itu alas, dan sisi miring atau panjang atap kita tarik dari pucuk sampainya di ujung atap. Jadi kita simpulkan bahwasanya atap ini berbentuk segi. Untuk pembuktian teorema Pythagoras, kan tadi sudah ada di definisi bahwa teorema Pythagoras itu merupakan kotak dari sisi miringnya ditambah atau dijumlahkan dengan sisi tengahnya. Ini sisi tengah mana? Samping dan depan itu namanya sisi tengah, dan ini namanya sisi miring. Nah, kita menemukan solusi dari konsep teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring atau C-nya. Itu kita gunakan rumus C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, kalau nanti soalnya ditanyakan berapa sisi miringnya, kita gunakan ini A. Kemudian kalau mencari depannya, apa yang ada depan itu? Ya, A. Mencari sisi depannya, kita menggunakan rumus A sama dengan akar C pangkat 2 dikurang B. Kalau sampingnya B sama dengan C pangkat 2. Nah, kalau kita lihat ketiga rumus ini, apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat indikator kalau ternyata kalau kita mau mencari sisi miringnya, kita akan menjumlahkan sisi tegak lainnya. Kita jumlahkan itu. Kalau kita mau mencari sisi tegaknya atau dalam artian samping dengan depan, kita itu mengurangkan. Kita kurangi. Kita kurang samping dengan depan atau samping dengan. Yang ini kita tentukan di berapa kecenderungannya. Berapa tadi rumusnya? B sama dengan akar.
dan sisi miringnya ini asap dapat mengaliri air hujan begitu. Oke, sudah paham toh? Sekarang ibu mau bagi per kelompok, mau bagikan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, adik-adik semua harus ada dulu petunjuk pengerjaannya. Nah, oke, saya bagi per kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, oke? Iya, oke. Yang di depan, yang di belakang, nanti kita kesini. Di depan kelompok. Nah, ingatlah masing-masing nanti perwakilan kelompok naik mempresentasikan. Jangan dengan baik. Ada kendala? Ya, tulis kelas, tulis kelompok. Oke, sudah selesai semua? Sesuai kesepakatan, masing-masing kelompok ada perwakilannya mulai presentasi kelompok 1. Yang lain? Nah, oke. Boleh pilih? Ibu saya kelompok 1. Mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, apa soalnya? Oke. Dari sisi miring dari kayunya itu berapa? 5. Semua kelompok. Ada yang berbeda dengan kelompok 1? Tidak ada. Oke. Sekarang gilirannya apa dulu sama kelompok 1? Oke. Sekarang kelompok 2. Perwakilan siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Suja Dasarnya, saya dari kelompok 2. Ada kelompok 2. Oke, pasangan hasil diskusinya apa? Treoma kita bekerja dalam sebuah adalah
ketiga dapat digunakan sebagai penggunaan nyata dalam pembelajaran teorema pada sisi kiri atap bagian dari atap yang kiri bisa dihitung menggunakan kesimpulan atap 5 anak ini siap tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam pembelajaran teorema sisa banyak sisi kiri ada bagian dari